lemparan batu dari malaikat. Dikisahkan ada seorang pencuri yang sangat gemar sekali melakukan aksinya di kota Baghdad. Dia memang panjang tangan, tangannya panjang, suka mengambil curi-curi barang orang. Si pencuri ini seringkali tertangkap tangan oleh warga, namun ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Dia masih suka mencuri-curi saja. Pada suatu saat ia mencuri rumah salah seorang saudagar kaya. Saat tengah menjara barang-barang berharga, ia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut segera berteriak minta tolong. Tolong, ada yang mencuri, ada pencuri, tolong, help me, tangkap pencuri ini, teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga langsung berlarian gemuruh menuju rumah pedagang kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi anehnya, si pencuri tampak santai dan tenang-tenang baik. Ia diam-diam baik, tidak ngomong apa-apa, tidak ada niatan kabur. Justru ia malah menghampiri warga yang mengepungnya dengan santai. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang hendak melemparnya dengan batu. Di saat itulah datang Pak Menteri Istana untuk mengamankan si pencuri. Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Ingat itu, jangan sampai ada yang memukul si pencuri ini, apalagi melempari dia dengan batu. Ingat, teriak Pak Menteri Istana kepada warga yang gemuruh berkumpul di situ. Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera, teriak semua warga yang tersulut emosi di situ. Kita lempari saja dia kepalanya dengan batu, biar tidak merasakan warga lagi, timbal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, siapa yang berani? Saya tidak akan segan-segan menghukum kalian. Siapa yang berani main hakim sendiri? Kalian tidak boleh memukul atau melempar batu kepada pencuri ini. Boleh saja, tapi ada syaratnya, ucap Tuan Menteri. Apa itu syaratnya, Tuan Menteri? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya. Gregetan kami, tanya salah satu warga kepada Pak Menteri. Gini syaratnya, siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan, dia boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Itu syaratnya. Ingat, tidak punya kesalahan sama sekali, balas Tuan Menteri menjelaskan. Dengan persyaratan tersebut, para warga hanya terdiam, terpaku, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Pasti semua punya kesalahan, bahkan anak kecil pasti punya dosa. Pernah melakukan kesalahan, ya toh? Akhirnya para warga kemudian membubarkan diri, tidak berkutik untuk melakukan apapun. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan nantinya. Tapi dalam kenyataannya sudah biasa, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dengan begitu saja dan disuruh pulang tenggang langgang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat sendiri dari Pak Menterinya. Beberapa hari kemudian si pencuri kembali melakukan aksinya, mencuri lagi, dan setiap kali tertangkap ia selalu saja Tuan Menteri datang untuk menjadi Superman, pahlawan kesiangan. Hingga pada suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Belum tahu dia siapa Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. Ketahuan, kamu pencuri kurang ajar, jangan mencuri di rumahku, teriak Abu Nawas dengan geram. Si pencuri malah dengan tenangnya kelenggak-kelenggok berjalan keluar dengan santai.
Abu Nawas pun segera menangkap pencuri ini dengan sangat emosi. Lantas ia langsung memukul dan membekuknya. Kamu si pencuri. Pencuri pun berteriak kesakitan. Tolong, sakit. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, para warga di sekitar langsung berdatangan dengan gemuruh. Ada apa ini di rumah Abu Nawas? Tanya salah satu warga. Orang ini hendak mencuri di rumahku, wahai para warga, jawab Abu Nawas. Kita segera pukuli saja mereka. Kita segera pukuli saja dia. Lagi-lagi dia seakan tidak takut apapun. Karena sudah biasa, tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri, gumamnya dalam hati. Kemudian kita hukum saja rame-rame orang ini sebelum Tuan Menteri datang, sahut warga lainnya. Tapi sayangnya niatan tersebut gagal total, tidak terlaksana sebab Tuan Menteri dan para pengawalnya segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri lagi dan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri yang sudah mengamankannya. Sudah saya ingatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri, itu tidak baik. Kalau ada yang berani menyakitinya lagi, saya tidak segan-segan akan menghukum kalian. Dengar itu, ancam Tuan Menteri mengancam warga yang berdatangan. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah mempunyai kesalahan, boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini. Memang kalian ada yang gak punya kesalahan? Ayo silahkan, siapa yang berani? Bila kalian merasa sok suci, bentak Tuan Menteri kepada para warga. Mendengar itu, para warga pun kembali terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas yang sudah gatal dari tadi geram. Diam-diam Abu Nawas mengambil 2 batu yang besar. Batu tersebut lalu dilemparkannya ke atas langit dengan tinggi. Lalu batu itu kembali turun ke bawah mengenai masing-masing kepala pencuri dan kepala Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung bonyok dan pincang, jatuh tersungkur dan kepalanya keluar darah bercucuran. Wah. Begitu juga dengan Tuan Menteri, meski ia tidak pingsan, ia mengalami sakit kepala yang luar biasa. Di kepalanya mengucur darah yang cukup banyak. Wah, sakit. Siapa yang berani berbuat lancang melempar batu kepada saya? Teriak Tuan Menteri dengan penuh emosi. Kurang ajar. Karena takut menjadi sasaran dan amukan Tuan Menteri, akhirnya para warga di situ, orang-orang di sana menunjuk langsung bahwasannya Abu Nawaslah pelakunya. Kurang ajar kau Abu Nawas. Kau akan mendapatkan hukuman berat, bentak Tuan Menteri kepada Abu Nawas. Salah saya apa Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba saya dihukum? Tanya Abu Nawas berpura-pura bodoh. Kamu telah berani melempari kepala saya dengan batu Abu Nawas, jawab Tuan Menteri. Oh itu Tuan Menteri, bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri siapa saja yang tidak pernah berbuat salah selama hidupnya boleh-boleh saja melempari si pencuri dengan batu, ya toh? Balas Abu Nawas meyakinkan pendapatnya. Jadi sekarang kamu merasa tidak pernah berbuat salah gitu? Ya, kamu merasa sok suci gitu Abu Nawas. Selama hidupmu tidak pernah berbuat salah, hardik Tuan Menteri kepada Abu Nawas yang sudah kesakitan dari tadi. Justru karena itu saya orang yang pernah berbuat dosa, makanya saya minta bantuan malaikat dari langit Pak Menteri. Saya berikan 2 batu ini kepada malaikat yang di langit dengan saya melemparkannya ke atas. Tadi gitu maksud saya. Ketika malaikat langit mengembalikannya batu itu, ternyata yang kena bukan hanya pencurinya, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Itu mungkin malaikat langit lebih tahu perkaranya apa, bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri. Kelak Abu Nawas menjelaskan kepada Tuan Menteri. Mendengar itu Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa.
dia diam 1000 bahasa, tapi ia menaruh dendam dan amarah yang besar kepada Abu Nawas. Dan Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga sebenarnya, karena sudah gregetak. Karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Tentunya dia sudah tahu gak mungkin malaikat melempar batu kepadanya. Belum sempat diperintahkan untuk menangkap pengawal kepada Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berkata kembali dengan sangat tegasnya, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya saya berikan kepada malaikat langit, ingat Tuan Menteri, tapi batu akan saya berikan kepada Baginda Raja sekalian, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, nyali Tuan Menteri jadi menciut. Yang tadinya Tuan Menteri bersikap sangat gorong dan kasar, mendadak berubah menjadi santun, lemah lembut, sebab Tuan Menteri tahu betul bahwa Abu Nawas sangat dekat dengan Baginda Raja. Maafkan saya Tuan Abu Nawas, gini maksud saya, gini. Saya pastikan nanti pencuri nggak akan mencuri lagi kok, tenang saja. Sudah saya pastikan. Akhirnya sejak saat itu si pencuri jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena Tuan Menteri yang jadi backingannya sudah tidak berani melindunginya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.